Generasi Z menganut prinsip work-life balance dengan bekerja freelance. Kemampuan seseorang untuk membagi waktu dan energi dengan baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain kerja dengan waktu yang fleksibel, generasi berusia 13 tahun sampai 28 tahun ini umumnya mengejar pendapatan yang ideal. Menurut survei Jangkara Data Lab dan Jakpat, 40% Gen Z ingin mendapatkan gaji antara 5 juta sampai 10 juta rupiah. Sayangnya, angka tersebut tidak diikuti dengan kenyataan. Ketersediaan pekerjaan di sektor formal yang hanya mencapai 1,7 hingga 2,5 juta rupiah. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang besar antara ekspektasi dan kenyataan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Vinandita Utari selaku psikolog. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Vina, apa kabar di sana Mbak? Alhamdulillah kabar baik Mas Andrew, sehat-sehat. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas tentang fenomena yang saat ini sedang marak terjadi ya, antara work-life balance yang digembur-gemburkan oleh Gen Z, sementara di satu sisi ia ingin kehidupan yang betul-betul bisa eksis, ada healing di sana dan juga teman-temannya gitu ya, yang bisa menerima mereka dengan validasi yang mereka gembur-gemburkan juga yang sering dilihat oleh teman-temannya di media sosial. Kalau Mbak Vina sendiri melihat work-life balance ini, apakah memang ideal untuk generasi muda kita, yang mana generasi Gen Z kita terutama ya, yang concern sekali dengan mental health issue, Mbak Vina? Ya, kalau kita bicara tentang work-life balance itu kan berarti ada kaitannya dengan psikologi industri. Nah, di sini kita melihat bahwa ada perubahan apa yang terjadi di industri saat ini, gitu ya, khususnya di dalam dunia pekerjaan. Ada perubahan yang tidak seperti pada masa sebelumnya, dan kebetulan pada saat ini didominasi bidang-bidang pekerjaan ataupun pekerja didominasi oleh Gen Z, gitu ya, di mana konsep bekerjanya sudah berbeda. Jadi ada cara kerja yang berbeda, kemudian di industri ini juga sudah tidak seperti zaman dulu bahwa kalau kita melihat bekerja itu berarti konsepnya misalnya ya pergi ke kantor 9 to 5 misalnya. Nah, dengan adanya perubahan atau pergeseran cara kerja inilah yang memungkinkan seorang individu, terutama Gen Z di zaman sekarang ini, mereka memiliki banyak pilihan-pilihan untuk menjalankan pekerjaannya. Yang dimana pada akhirnya itu akan kembali lagi kepada pilihan individu. Karena setiap individu itu memiliki preferensi yang berbeda terhadap bidang pekerjaan yang akan dia jalani atau yang akan dia ambil gitu ya. Contohnya misalkan ada individu yang merasa bahwa, oh saya butuh otonomi diri. Nah ini kaitannya kan sama self-determination theory ya, di mana seseorang atau manusia itu pada dasarnya memiliki rasa otonomi, memiliki keinginan untuk memenuhi otonomi dirinya sendiri, untuk memenuhi kemandirian dirinya sendiri. Nah, dikaitkan dengan pekerjaan saat ini, banyak pilihan pekerjaan, kemudian tadi ya work-life balance, sehingga individu atau orang-orang akan berpikir bahwa, oh ya, banyak pilihan pekerjaan yang bisa saya ambil saat ini. Banyak pilihan gaya bekerja yang bisa saya tempuh saat ini, yang berbeda dari zaman atau masa sebelumnya. Nah, pada akhirnya ini akan mempengaruhi perilaku seorang individu dalam mengambil sikap, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan untuk masa depannya dia sendiri. Oke. Kalau kita kembali membahas tentang work-life balance sendiri, sebetulnya ini apakah betul-betul bisa diaplikasikan dalam daily life kita sehari-hari, Mbak? Antara kita bekerja sehari-hari dan juga menyeimbangkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kembali lagi ya, Gen Z kita ini kan seperti strawberry, Mbak. Di luarnya look-nya sepertinya bagus, penampilannya sepertinya manis, cute, dan bagus sekali ketika dilihat, tetapi ketika di dalamnya mereka rapuh, suka sekali kena mental, dan juga suka galau. Makanya mereka butuh healing ke sana-sini, belanja secara impulsif untuk menyenangkan mentalnya, Mbak Vina. Ya,
ketika seseorang itu dia bisa memenuhi gitu ya keinginannya, nah berarti ada faktor apa di sini? Ada faktor dari sosial gitu ya, dari lingkungannya, ada faktor motivasi dari dalam diri dan dari luar dirinya. Ketika seseorang memilih bahwa oh saya maunya yang kerjaannya gampang tapi dapat penghasilannya banyak, atau saya tidak suka dengan pekerjaan yang terlalu menekan, tapi saya maunya pekerjaan yang bisa bikin saya banyak jalan-jalan. Nah, berarti kan di situ ada motivasi gitu ya, ada motivasi yang menggerakkan seorang individu itu untuk mengambil pilihan. Ya, pertamanya pasti dari apa yang dia lihat. Lihat dari mana? Lihat dari lingkungan sosialnya, dari media sosial, dari lingkungan pertemanan, dan dari apa namanya yang terjadi di sekitarnya saat ini. Yang pertama, itu yang dia lihat dari lingkungan sekitar. Berarti di situ individu ini dia belajar bahwa lingkungan akan membentuk perilakunya dia gitu ya. Ketika kita mengobservasi sebuah lingkungan, lalu kita merasa, oh saya mau dong kayak gitu, sepertinya gampang pekerjaannya, sepertinya mudah, kok enak ya bekerjanya sedikit tapi banyak jalan-jalannya. Motivasi pertama berarti dari luar diri. Yang kedua dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi yang dia gerakkan dari dirinya sendiri yang pada akhirnya membuat individu ini memilih untuk mengambil jalan tersebut. Nah ini kan yang perlu kita mungkin juga sampaikan kepada Gen Z ya, di mana saat ini dalam dunia pekerjaan banyak sekali maksudnya bertemu dengan generasi yang berbeda di dalam suatu pekerjaan. Ini yang perlu kita bekali ke mereka bahwa oh ya, work-life balance itu bagus kalau kamu bisa menjalankannya dengan secara seimbang. Tetapi ini akan menjadi dampak yang buruk ketika seorang individu ini tidak bisa menjalankannya dengan seimbang. Contohnya, maunya banyak healingnya, tapi bekerjanya kurang. Nah, tentu akan mempengaruhi perilaku dia di kemudian hari atau akan membawa dampak yang negatif di kemudian hari. Karena apa? Terjadi ketidakseimbangan. Dia melihat sepertinya itu enak gitu ya, mau work-life balance, mau banyak jalan-jalannya, tapi bekerjanya kurang. Tapi ternyata begitu dia implementasikan, dia tidak bisa menjalankannya. Nah, ini yang menjadi bahaya ketika seseorang tidak bisa menjalankannya secara seimbang. Baik, jadi harus seimbang ya. Jangan mau jalan-jalan banyak, healing ke sana-sini, belanja juga secara impulsif, tetapi kerjanya nggak mau ekstra begitu. Makanya penghasilannya ini juga tidak bisa menyesuaikan. Nah, saya masih ingin membahas tentang mental Gen Z kita yang mana mereka juga lebih mengedepankan suasana yang seimbang ya. Kalau orang tua kita zaman dulu, ya memang Gen Z kita tidak hidup seperti orang tua kita zaman dulu, karena orang tua kita mungkin zamannya juga berbeda, mereka punya mental yang juga berbeda, pekerjaan apapun sebagian besar mereka sikat buat mencari penghasilan dan menghidupi keluarganya. Mereka membelakangkan masalah mental dan psikologinya, tetapi bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Tetapi Gen Z kita sekarang berbeda, Mbak. Lebih mengedepankan dulu mental dan psikologi. Pendapatan ya nantilah bisa menyesuaikan. Ini bagaimana Mbak meluruskan kedua hal ini agar orang tua kita juga tidak melulu menuntut Gen Z yang mentalnya lemah, work-life balance, healing melulu, tetapi kerjanya tidak begitu ekstra. Tapi di satu sisi, mereka juga pengen pendapatan yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya mereka untuk healing lah, untuk belanja lah. Ini bagaimana meluruskan ini, Mbak Vina? Oke, baik. Untuk cara meluruskannya, terutama untuk orang tua yang memiliki anak yang Gen Z gitu ya, atau kita berhadapan dengan generasi Gen Z ini. Meluruskannya adalah gini, kita perlu menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi pemikiran mereka, kemudian kita luruskan, oh persepsimu begitu ya nak ya, misalnya, oh persepsimu kalau misalkan bekerja itu harus menyenangkan ya gitu. Jadi kita luruskan apa yang menjadi persepsi mereka, tapi kita juga perlu memberikan pemahaman bahwa bekerja keras itu penting loh. Kenapa? Supaya anak ini atau individu ini punya daya juang. Nah, daya juang itu kan yang penting gitu ya. Artinya gini, bukan hanya sekedar oh kamu, jadi kita memvalidasi apa yang dia ucapkan, tapi kita juga meluruskan. Misalnya kita bilang gini, oh kamu suka pekerjaan yang gampang ya. Memang sih pekerjaan yang gampang itu menyenangkan ya, gitu ya. Tapi menurutmu
pekerjaan yang gampang itu bisa menghasilkan penghasilan lebih nggak sih? Gitu. Kalau kamu banyak tidur, banyak healing, menurutmu gimana? Berpengaruh nggak sih kepada penghasilan gitu? Jadi artinya kita coba dengarkan dulu sebagai orang tua gitu ya. Kemudian kita luruskan, oke, kalau ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, tentunya kamu juga harus bekerja ekstra, misalnya bekerja lebih giat lagi gitu. Jadi mereka akan paham bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang akan diambil. Namun sebaliknya, ketika mereka merasa bahwa oh enggak, menurut saya yang penting kerjanya enak, kerjanya happy gitu kan, yang penting menyenangkan buat saya. Nah, ini yang perlu kita juga sampaikan bahwa ya itu akan berdampak pada penghasilanmu juga gitu ya. Tidak ada yang namanya serta-merta kalau kerja santai penghasilan besar. Pasti akan ada tandingannya gitu ya. Ketika kamu bekerjanya dengan giat, dengan loyal, dengan benar, dengan bagus, otomatis penghasilanmu juga akan meningkat. Atau ketika kamu kreatif, mungkin kamu bisa misalnya ya, kita sebagai orang tua menyampaikan kepada anak, mungkin kamu bisa lebih kreatif menjual barang-barang atau berkreasi sehingga hasil karya kamu bisa kamu jual. Nah, itu bisa menghasilkan penghasilan tambahan contohnya, sehingga dia akan tahu how to gitu. Kita bukan cuma sekedar melarang bahwa oh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi kita juga kasih tahu jalan keluar. Ini loh yang harus kamu lakukan. How to-nya tuh harus dikasih tahu. Kamu harus melakukan ini gitu ya, harus lebih kreatif agar penghasilanmu meningkat. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi diberikan edukasi agar mengerti ya how to-nya bagaimana, jangan maunya instan, leyeh-leyeh di kamar begitu, tetapi ingin penghasilan yang banyak untuk bisa healing ke sana ke sini. Prinsip ekonomi sederhana lah ya Mbak, ada uang ada barang begitu. Ketika ada sesuatu yang harus kita kerjakan dengan ekstra, pasti di sana juga ada bonus atau pendapatan yang ekstra. Baik, lalu bagaimana Mbak Vina agar membangun mental Gen Z kita yang dikatakan banyak orang rapuh, sedikit-sedikit mau healing, sedikit-sedikit belanja, nonton konser biar bisa menyenangkan mentalnya, agar mereka bisa kuat, bisa firm ketika menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan di tempat pekerjaannya, Mbak Vina. Tapi kita bahas usai jeda ya Mbak. Ya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita seputar ketimpangan antara gaya hidup dan pendapatan Gen Z bersama Mbak Vina dari selaku psikolog maksud kami. Mbak Vina melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi bagaimana Mbak Vina agar membangun Gen Z kita yang memiliki mental kuat seperti orang tua kita zaman dulu ya, di mana mereka tidak mengenal work-life balance, pokoknya bekerja apapun supaya bisa menghidupi anak dan keluarganya di rumah. Karena mereka punya mental yang begitu kuat ya. Apakah tujuan saat bekerja ini juga harus dipastikan di awal sehingga Gen Z kita betul-betul matang begitu, firm mentalnya Mbak Vina? Ya, caranya adalah kita berikan 3 yang utama nih. 3 yang utama apa saja? Yang pertama adalah manajemen stres. Itu yang perlu utama, yang perlu kita bekali pada mereka. How to yang tadi saya sudah sampaikan ya, bagaimana caranya. Bukan cuma melarang, tapi juga memberikan bagaimana caranya, memberitahu bagaimana caranya ya. Kemudian setelah yang pertama manajemen stres, yang kedua adalah manajemen keuangan. Ini penting sekali agar mereka tahu, oke, nah kamu sudah punya gaji, sisihkan gajimu sekian persen untuk tabungan dan sekian persen untuk apa gitu. Jadi dia tahu bahwa kapan saya harus menyimpan, kapan saya harus mengeluarkan gitu ya dengan uang yang saya miliki. Kalau dia sudah bekerja. Kemudian yang ketiga adalah tanamkan atau kembangkan kemampuan kreativitas dan inovasi pada mereka gitu, agar mereka tahu apa sih sebetulnya yang bisa mereka lakukan selain yang sudah dilakukan saat ini. Katakanlah mungkin sekarang dia bekerja di bidang IT gitu ya. Kemudian kita sebagai orang tua atau sebagai orang terdekatnya kita bisa bilang, sepertinya kamu juga pinter gambar deh, sepertinya kamu pinter desain deh. Mungkin kamu bisa mendesain sesuatu yang kemudian hasil karyamu bisa kamu jual. Atau sepertinya kamu juga jago melukis ya, misalnya ya. Mungkin kamu bisa juga melukis, kemudian menjadikan lukisanmu itu suatu karya yang bisa dijual, misalnya. Jadi artinya dia atau individu ini tidak merasa bahwa kok saya hanya begini aja, tapi saya punya sesuatu yang lain, yang positif, yang memang diakui oleh orang lain, terutama oleh orang terdekatnya ataupun keluarganya. Nah, ini
ketiga bekal utama ini yang kemudian akan membuat harga dirinya meningkat gitu ya. Ingat kan ada teori motivasi dan self esteem, bagaimana seseorang itu dapat termotivasi ketika dia mendapatkan pengakuan yang positif dari orang lain sehingga membuat individu ini berperilaku atau mengakibatkan perilakunya menjadi positif begitu ya. Ketika dia punya motivasi internal yang baik, motivasi eksternal yang baik, maka dia akan menjadi kemandiriannya akan meningkat ya. Dia akan menjadi mandiri, kemudian dia akan merasa otonomi dirinya berkembang dengan baik di jalan yang positif. Sebaliknya, ketika kita menyampaikannya dengan nada yang negatif, kita hanya melihat dari sisi yang negatifnya saja. Misalkan, oh iya kamu cuma maunya instan aja sih, misalnya ya. Atau, kamu kenapa sih maunya selalu yang gampang-gampang. Nah, itu akan justru berdampak konsep dirinya menjadi negatif. Dan dia akan mengakui bahwa, ya iya emang saya begini, gitu. Emang saya maunya cepat, memang saya maunya instan gitu. Terlihat bedanya ya, bagaimana ketika kita memberikan sesuatu yang positif atau kita memberikan sesuatu yang bisa mengembangkan harga diri seseorang, dampaknya menjadi lebih baik dibanding kalau kita menyampaikannya dengan cara yang negatif. Oke. Jadi ada 3 poin penting yang tadi Mbak Vina sampaikan dan penyampaiannya, motivasi untuk anak-anak kita juga harus diberikan secara positif agar mereka juga terbangun begitu ya, energi positif dari dalam tubuhnya. Terakhir Mbak Vina, apa pesan Mbak Vina untuk Gen Z kita agar mereka mempunyai insight yang baru dan memiliki energi baru, karakter yang baru juga, mental tahan banting ketika menemui tantangan dan masalah? Apa Mbak tips dan triknya atau pesan yang betul-betul bisa menyentuh para Gen Z kita? Oke, pesannya adalah carilah sesuatu yang positif, carilah lingkungan yang positif yang mendukung apa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi. Yang kedua adalah carilah lingkungan yang memang bisa kita bersama-sama bertumbuh. Ya, contohnya dengan berolahraga, meningkatkan energi positif kita, kemudian juga merecharge energi yang tadinya mungkin kita lagi kurang baik-baik saja, bisa menjadi baik-baik saja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jadilah agent of change. Jadi kitalah yang mengubah, bukan mengubah ya, artinya kita yang mengajak lingkungan teman-teman kita untuk yuk kita coba kreatif, yuk coba kita inovatif, yuk kita coba bisa mengelola keuangan dengan baik, atau yuk kita berolahraga sama-sama yuk. Jadi dengan kita menjadi agent of change, yang ada di dalam pikiran kita adalah saya mau membuat lingkungan saya menjadi lebih baik lagi, bukan hanya saya membangun diri saya sendiri menjadi lebih baik lagi, tapi juga lingkungan yang ada di sekitar saya. Baik, jadi mencari lingkungan yang positif dan menjadi agen perubahan ya, agent of change agar bisa menularkan hal-hal positif ke Gen Z lain di luar sana. Terima kasih Mbak Vina telah berbagi insight bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, kami mohon maaf waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan Mbak Vina. Ya, terima kasih. Pemirsa, usai jeda, saya akan mengajak Anda melihat sosok anak muda yang meniti jalan terang menuju panggung dunia. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.